pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar dengan tema Natal, Jawaban Penderitaan Manusia. Karena saya mengikuti Pak Yongki, kata Pak Yongki di gereja full Natal terus katanya. Maka dari itu ini saya tema pada sore hari ini Natal, Jawaban Penderitaan Manusia. Karena Natal itu adalah perkara-perkara mujizat. Saudara, bulan Desember ini bulan yang spesial. Dan dalam bulan ini kita semua merayakan Natal. Seluruh dunia merayakan Natal. Dan tentunya momen-momen ini kita harus sungguh-sungguh berbenah diri. Bulan ini kita harus sungguh-sungguh berbenah diri. Kita bisa merayakan Natal sebanyak-banyaknya, bahkan sepanjang umur hidup kita. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu kita memeriksa hidup kita. Di momen ini kita mau memeriksa hidup kita. Kita mau berbenah diri. Saudara, seandainya kita berjumpa dengan Tuhan, puaskah Tuhan atas keadaan kita sekarang? Kalau seandainya nanti kita berjumpa dengan Tuhan, saudara, di hadapan tahta pengadilan Kristus tentunya, apakah kita didapati berkenan? Coba periksa, apakah masih ada dosa, percintaan dengan dunia di dalam hati kita. Tangan kita harus bersih, ya, tidak ada noda, tidak ada dosa, dan tidak ada percintaan dengan dunia. Tidak ada boleh goresan-goresan yang membuat batinnya kita ini bercacat. Itu sebabnya selagi kita mau punya kesempatan untuk membenahi diri, maka ayo kita berbenah diri. Saudara, kehidupan kita sebagai manusia bukanlah sesuatu yang gratis. Artinya harus ada harga yang harus dibayar untuk menjalani hidup ini. Selama kita masih hidup di bumi, kita harus membayar hidup ini. Saudara, nanti kalau kita sudah mati, kita nggak usah bayar lagi. Oleh sebab itu Paulus menasihati kita sebagai orang percaya di dalam Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, kita sangat berhutang untuk hidup di dalam roh saudara. Saudara, harga kehidupan ini adalah melakukan kehendak Allah yang menciptakan kita. Saudara, hidup ini tidak gratis. Saudara, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Natal adalah satu kata penting bagi banyak orang Kristen khususnya. Dan sekarang menjadi kata yang umum yang dimiliki semua orang dan dirayakan banyak orang di seluruh dunia. Saudara, kata Natal ini beberapa tahun yang lalu sedang dibahas di Uni Eropa untuk dihapuskan, yaitu kata Natal ini diganti, Merry Christmas ini diganti dengan Happy Holidays. Liburan yang berbahagia. Karena itu banyak kartu-kartu Natal yang isinya Happy Holidays. Tetapi Paus Fransiskus bereaksi tidak setuju. Saudara, tetapi dunia boleh berkata yang lain. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia
Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan. Saudara, orang yang mengandung itu pasti melahirkan. Saudara, kalau kita cuma mengandung, tapi kita tidak melahirkan, saudara, ini busung, saudara, nggak masuk akal. Tapi dikatakan dia melahirkan anak ini, namanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kita bahas Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, tentu ada sukacita yang besar. Yesus sendiri sebelum naik ke surga, dia berkata sekali lagi, bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saudara, kata ketahuilah berarti kita harus tahu sebagai orang percaya bahwa Allah itu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya bahwa Allah itu bukan sewaktu-waktu menyertai kita, bukan kadang-kadang menyertai kita, tapi selama-lamanya. Dan ini janji Tuhan, di mana kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Saudara, biarlah pada masa Natal ini kita harus ingat bahwa saya harus berjalan bersama Tuhan. Artinya Immanuel, saya harus berjalan bersama Tuhan senantiasa. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, hidup kita ini akan penuh dengan air mata. Tapi berjalan dekat dengan Tuhan, maka hidup ini penuh dengan sukacita. Saudara, dunia ini penuh dengan duka cita. Bahkan ada pepatah yang berkata, dunia ini lembah air mata. Dalam dunia ini tidak ada damai. Dalam dunia tidak ada sukacita. Sukacita dan damai dari dunia ini kita harus bayar. Umpamanya kita mau sukacita nonton, ya, nonton bioskop, kita harus bayar. Tapi pulang kita kembali kepada dunia kita. Tidak ada sukacita. Jadi sifatnya sementara. Tetapi damai sejahtera dan sukacita dari Allah ini sejati. Yaitu dikatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, saudara, artinya kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Dan saya percaya dia akan mematahkan kuk dalam hidupmu. Saudara, mungkin saudara yang saat ini letih lesu, ayo, Tuhan akan memberi kelegaan pada kita. Penyertaan Tuhan ini membawa dampak yang luar biasa. Oleh karena itu Musa berkata, jangan suruh aku pergi kalau Tuhan tidak menyertai aku. Saudara, ini luar biasa. Karena di mana Allah ada, di situ ada mujizat. Kita lihat Lazarus yang sudah mati beberapa hari, sudah busuk. Tapi kalau Allah hadir di situ, ada mujizat. Yang mati bisa bangkit. Orang lumpuh 30 tahun, 38 tahun, ya, tidak bisa berjalan. Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir, orang lumpuh ini 38 tahun ini, saudara, bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Karena Alkitab berkata, kalau hadirat Allah turun, apapun penyakitnya sembuh. Saudara, apapun keadaan kita yang merupakan penyakit kita, entah apakah itu penyakit kita sungguh-sungguh atau penyakit kantong kering, saudara, penyakit dalam ekonomi kita, saudara, apapun penyakitnya, kalau Allah hadir, maka ada mujizat terjadi. Saudara, di dunia ini ada 3 hal yang membuat hidup kita sengsara. Persoalan apa sepanjang tahun 2024 yang menekan hidup kita? Ada ada beban yang berat yang menekan kita. Hidup manusia, beban yang membuat kita letih lesu. Ini ditunggangi iblis menjajah hidup kita, sehingga kita makin lama makin tertekan. Sehingga kita mengalami stres, kita mengalami depresi. Oleh karena itu kita lihat betapa banyaknya dunia mengalami stres. Anak-anak Tuhan mengalami stres, depresi.
Sehingga ada yang tidak kuat sampai akhirnya dia ambil keputusan bunuh diri. Ada gandar yang ada di bahu yang membuat berat hidup kita. Sampai jalan kita terbungkuk-bungkuk, tidak berdaya. Akhirnya kita bisa jatuh. Ada tongkat penindas. Ini di Yesaya kalau saudara baca. Tongkat iblis. Tongkat yang menghajar kita bisa-bisan. Tongkat yang memukul kita siang dan malam. Tongkat sakit penyakit yang membuat kita tidak pernah sembuh. Bahkan membinasakan tubuh kita. Tongkat yang menindas kita siang dan malam. Sehingga kita selalu mengalami kekalahan. Mungkin ini terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Saudara, kalau manusia belum bertemu Yesus, dia tidak akan hidup di tengah, tidak akan mampu hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Tapi biarlah hari ini merupakan hari terakhir dalam hidupmu tanpa Yesus. Biarlah kita mulai hari ini, Yesus betul-betul bukan cuma kita kandung, tapi kita lahirkan di dalam hidup kita. Dan engkau akan membawa tongkat kuasa Allah yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara, Natal jawaban bagi penderitaan manusia. Apapun penderitaan kita sepanjang tahun 2024, Natal adalah jawabannya. Yang kedua, kalau Emmanuel Tuhan beserta kita, maka kita akan mengalami keajaiban. Saudara, dia adalah penasihat yang ajaib. Jangan cari nasihat manusia. Nasihat manusia itu nol besar. Tidak memberi jalan keluar. Banyak nasihat manusia yang tidak memberikan jalan keluar. Tetapi kalau penasihat ajaib, dia punya cara dengan beribu-ribu jalan untuk melakukan keajaibannya, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Karena dia berkata bahwa pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, pasti ada jalan keluar. Saudara, kenapa dia dikatakan kita akan mengalami keajaiban? Karena kita tahu dia Allah yang ajaib. Lahirnya ajaib yang sudah dinubuatkan 700 tahun lalu. Tempat lahirnya juga ajaib. Di kandang yang kotor, bau bersama binatang. Saudara, yang penting bukan kotornya, tetapi terbukanya. Kalau hati kita mungkin kotor, mungkin najis, tapi engkau terbuka untuk Yesus lahir dalam hidupmu, maka saya percaya hatimu tetap akan terbuka dan akan mengalami keajaiban. Perbuatannya ajaib. Dia dibaptis secara ajaib. Umur 12 mengajar secara ajaib. Umur 30 tahun, 3,5 tahun dia mengalami dengan ajaib. Air dirubah menjadi anggur. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Ajaib, saudara. Dia mati secara ajaib. Digantung di antara langit dan bumi. Ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi. Dia menanggung dosa umat manusia. Dia ditinggalkan bapaknya. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Gerhana matahari bukan 3 menit, 3 jam terjadi kegelapan. Tentara Romawi yang menghunus pedang ketakutan dan berkata, sesungguhnya ini adalah anak Allah. Saudara, dia bangkit juga secara ajaib. Pada hari ketiga, batu yang besar menutupinya terguling. Saudara, gempa bumi terjadi. Penjaga ketakutan. Ya, Yesus tidak bisa dibelenggu dengan maut. Dia akan datang kembali secara ajaib. Saudara, di dalam dia ada pengharapan. Saudara, Natal tidak bisa dipisahkan dengan mukjizat. Natal tidak bisa dipisahkan dengan mukjizat. Natal sendiri itu penuh dengan perkara-perkara mukjizat. Yesus adalah sumber mukjizat.
Masalahnya kita tidak tahu bagaimana kita memberinya. Bagaimana kita menerima mujizat itu. Saudara, kita lihat. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita memberikan hati kita, maka saya percaya Yesus lahir dalam hidup kita akan mengalami perkara-perkara besar. Kita lihat bagaimana sepasang suami istri, anak muda bernama Yusuf dan Maria, hidupnya dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Saudara, kita lihat, karena apa? Karena mereka bergaul dengan firman Tuhan. Saudara, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Yang kedua, kita lihat mengapa Yusuf bisa dipakai. Karena Yusuf seorang yang tulus hati. Saudara, kita harus jaga hati kita supaya hati kita sungguh-sungguh tulus. Kalau doa kita, firman Tuhan mengatakan doa orang benar apabila yakin doa akan besar kuasa. Jaga hati kita supaya tetap tulus. Saudara, dan kita jangan sampai kita simpan sampah-sampah yang busuk. Dendam, benci, kepahitan, kesesaan, kecurangan ada dalam hati kita. Yang ketiga, andalkan Tuhan, andalkan doa. Yusuf mengandalkan Tuhan. Yusuf mengandalkan doa sampai dia dengar suara Tuhan. Saudara, kalau kita dengar suara Tuhan, kita tahu perintah Tuhan, di situ mujizat akan terjadi. Mendengar suara Allah adalah awal mujizat. Apapun resikonya, Yusuf, dia lakukan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun banyak resiko yang terjadi. Saudara, kita harus menjadi pelaku firman. Apapun itu mungkin kita mengalami risiko dalam kehidupan kita. Tapi percaya, Tuhan akan bela kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, sesungguhnya tidak akan dipermalukan. Dan percaya, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan adalah orang yang bijaksana. Dan hari-harinya penuh dengan kuasa dan mujizat. Natal adalah jawaban setiap penderitaan kita. Dan Natal adalah mujizat. Ayo kita sama-sama di bulan Desember ini, kita merayakan Natal bukan sekedar perayaan, tapi sungguh-sungguh kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, hubungan suami istri, anak-anak, ada Yesus tengah kita, maka damai sejahtera Allah turun di atas kita. Amin. Tuhan, kami mau berdoa pada pagi hari ini, biarlah sesuai dengan firman Tuhan, pesan ini bahwa Natal adalah jawaban di atas semua penderitaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024, mungkin membuat kita kecewa, mungkin membuat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, yang mengecewakan kita, mungkin memalukan kita. Tetapi saya percaya Natal ini sungguh-sungguh Yesus lahir dalam kehidupan kita. Dia bersama dengan kita, jaga hati kita. Saudara, mungkin hati kita kotor, tapi kalau kita buka hati kita untuk Yesus ada dalam hati kita, dia hadir dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Dan Natal tidak bisa dipisahkan dengan mujizat. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin.